Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin Pak Romanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidan Fauzi, kelas K2C, NIT 572011337557 KLK. Absen 17. Di sini saya akan mengerjakan tugas video tentang kepabean. Yang pertama, jelaskan tugas pokok dan fungsi instansi Bea Cukai, Imigrasi, dan Syah Bandaran menurut UU. Jawab, Bea Cukai tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsinya: 1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai. 3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai. 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai. 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabean dan cukai. 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. B. Imigrasi. Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan trifungsi imigrasi. Trifungsi imigrasi ini meliputi: 1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negeri Republik Indonesia. 2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. 3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui. Berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional, maka timbal yurisdika atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi di bawah dan di atas wilayah Indonesia. Dari sudut pandang keimigrasian, bahwa dalam lingkup batas-batas teritorial, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara selama berada di dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, udara, wilayah Indonesia. Pada tempat tertentu yang menjadi gerbang masuk atau keluar ke suatu wilayah dilakukan clearance secara universal oleh imigrasi, yang kemudian bekerjasama oleh pihak-pihak terkait seperti custom, bea dan cukai, kuarantin atau karantina, pihak kepolisian, dan militer dalam satu perlintasan.
Adapun kapasitas area kerja meliputi imigrasi untuk clearance perlintasan manusia. Kedudukan, tugas, fungsi berdasarkan pasal 523. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 529. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas memutuskan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Pasal 530. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imigrasi. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi. 3. Kesyahbandaran. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi 1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelayaklautan kapal, sertifikasi kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, dan penetapan status hukum kapal. 2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal. 3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut B3, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar. 4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan di lingkungan maritim, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 6. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkup kerja, dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri. 7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana batu navigasi pelayaran. 8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban kelancaran arus barang di pelabuhan. 9.
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan atau pelayanan jasa ke pelabuhan, serta pemberian konsekuensi untuk atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan. 10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kerja operasional pelayanan kepada pelabuhan. Dan 11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat, serta pelaporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.